Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam series video dugaan perampokan pajak teman-teman ya. Ini bukan perampok beneran teman-teman ya, ini hanyalah kamuflase saja, hanyalah istilah saja teman-teman ya, bukan benar-benar dirampok teman-teman ya. Oke, kita jumpa lagi teman-teman. Ini ada Pak Rinto ya, luar biasa. Pak Rinto adalah direksi dari PT Arion Indonesia yang sedang berperkara juga di pengadilan teman-teman, karena eh, mengenai kasus ini ya, kasus dugaan perampokan ini teman-teman, dan beliau ini adalah satu-satunya di Indonesia teman ya, nggak ada lagi di Indonesia ini orang yang bersedia membuka datanya. Tentu saja dia akan dirugikan karena data dia terbuka ya, tetapi demi untuk kita semua teman-teman, demi untuk masyarakat, beliau terbuka dan kita kita pengen menguji gitu loh. Apakah dalil siapa yang benar? Dalilnya penggugat atau dalil tergugat yang benar? Biarlah masyarakat juga ikut menguji teman-teman ya. Bukan cuma kita perang di pengadilan, tapi teman-teman juga bisa menguji, bisa menganalisa, dan bisa memutuskan, sebenarnya yang error siapa sih, gitu teman-teman ya. Karena kan hal-hal seperti ini, dugaan-dugaan perampokan ini, bisa terjadi pada Anda semua, teman-teman ya, Anda semua nih, yang lagi nonton video ini nih, lu mungkin akan nonton video ini dan suatu hari lu akan kembali ke video ini untuk nontonin, gitu. Masalah apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Oke, halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, baik Mas, semangat Mas, semangat. Luar biasa, belum ada gempa lagi di sana ya? Belum belum Mas. Oke. Pak, kemarin kita terakhir ngebahas, yang 13 hari ini kalau nggak salah ya, dugaan Oke oke. ke-13 apa ini, Pak? Boleh di-sharing nih, Pak? Ya, sebentar, saya buka dulu materinya. Siap. Ini Mas, ini yang dugaan perampokan pajak yang ke-13, yaitu topiknya yaitu tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan KKP. Nah, ini kronologinya seperti ini, ada SPHP nomor S0052 Riksis WPJ 124 2023 tanggal 10 Mei 2023, 12 Mei kami mengirimkan surat tentang permohonan rincian dasar perhitungan SPHP atau KKP Mas Awan. Terus tergugat memberikan jawaban atas surat jawaban penggugat tersebut melalui surat nomor S202 WPJ 2023 tanggal 16 Mei 2023. Nah, ini pasal yang dilanggar yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP Mas, yang berbunyi yaitu pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini seperti ini Mas Awan. Nah, pada tanggal 29 dan 30 Maret 2023, tergugat meminta penggugat untuk mengkoreksi diri sendiri. Mengkoreksi sendiri. Ulang. Pak, Ya, sorry, Pak. Maksud dia itu tidak mau mengkoreksi, dia mau Anda mengkoreksi gitu, wajib pajak? betul Mas, betul. Jadi kami wajib pajak datang ke kantor pajak tanggal 29 dan 30 Maret itu tergugat meminta penggugat untuk mengkoreksi sendiri bukti pembelian yang diserahkan penggugat kepada tergugat. Jadi bukti yang kami serahkan itu kami disuruh mengkoreksi sendiri di hadapan pemeriksa pajak, Mas Awan.
Ini ibaratnya orang lagi ditangkap polisi, ini andai-andai, Pak, ya. Orang ditangkap polisi, Iya, lu mengaku ya, lu perampok ya? Gitu maksudnya? iya, betul, Lu harus Mas. ngaku ya, lu yang ngaku ya, bukan gue yang nuduh lu perampok ya, gitu ya? Iya, betul, Mas. Pak Pak, ini sudah Bapak sampaikan di hakim belum? Ini anu, Mas, belum belum, Mas, belum ini. Ini ini hakim bisa ketawa nih, Pak, kalau dengar lihat begini, Pak. Nah, Terus terus? tergugat meminta penggugat untuk mengklarifikasi bukti valid atau tidak valid atas nota-nota tersebut. Jadi kami disuruh memastikan, Mas, ini nggak valid, ini valid itu loh, Mas. Lah, kita sebagai wajib pajak tentu bilang ini semua valid dong. Betul betul, Mas, betul, Terus? betul. Nah, jadi kami harus menemukan bukti mana yang nggak valid gitu loh, Mas. Seperti itu. Waduh, jadi jadi dia mengatakan, "Ini pasti pasti ada nggak valid nih, tapi kami nggak mau temukan, lu mesti temukan," begitu? Betul betul, Mas, Oke. Oke, terus, Nah, Pak? pada tanggal 5 Juni 2023, penggugat menerima secara langsung sebagian dari rincian dasar koreksi dalam SPHP atau KKP sejumlah 15 halaman di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Nah, ini jadi ceritanya kami itu tiba-tiba ditelepon, diberikan tanggal 5 Juni, Mas Awan, ini diberikan KKP sebagian, Mas, cuma 15 halaman. Nah, dari total yang kami tahu, dari total yaitu sebanyak 73 halaman. Nah, ini, Mas. KKP Jadi SPHP baru yang lengkap itu baru disampaikan penggugat tanggal 3 November jauh setelah SKPKB diterbitkan. Jadi KKP lengkap, Mas, yang 70 sekian halaman tadi itu diserahkan ke kami. Itu setelah SKP-nya terbit, Mas. Nah, ini ini oh, dokumen yang diberikan kepada kami, Mas. Nah, oke. KKP ini. Nah, Bapak kan mintanya KKP ketika SPHP, betul tetapi betul dia hanya berikan 15 halaman. betul. Bukan, Sedangkan 15 halaman itu setelah pembahasan akhir yang pertama, Mas. Jadi pembahasan oh, akhir kan kami SPHP 10 Mei, kami diundang pembahasan akhir tanggal 29 Mei. Seperti itu, Mas Awan. mmm, Heeh, heeh. terus pada saat sidang barulah dia kasih yang full 70-an halaman. Betul. Bapak Bapak mikir nggak sih, jangan-jangan ini, KKP ini dibikinnya setelah pemeriksaan selesai? Bisa jadi, Mas, bisa jadi. Soalnya ini, Mas Awan, ini ya, ini saya lihat ini lagi. Nah, ini, Mas, ternyata KKP tadi, Mas, itu masa pajak tahun pajak 2018, Mas. Padahal kami diperiksa tahun 2019. Oke, jangan-jangan ini copy paste dari punya orang lain? Nah, itu yang harus kita tanyakan ke majelis hakim, Mas. Yang jelas Wah, KKP ini ternyata judulnya ini masa pajak 2018, padahal kami diperiksa di tahun 2019. cacat formil lah. Nah, seperti itu, Mas. Nah, ini ada lagi bukti 49, kita coba lihat. Sekarang gini deh, Pak, kalau kita lapor SPT tahunan, Heeh, yang ya, dilaporkan tertulisnya neraca laba rugi tahun 2018, padahal lagi ya, lapor SPT 2019. betul betul, Mas. Laporannya cacat apa nggak cacat? Cacat, Mas, Cacat dong. cacat, Jadi gimana dong kalau gitu? Lah, ini kalau nggak salah, Mas Awan, ini kalau nggak salah, sudah kami permohonan pembetulan, Mas, untuk mengkoreksi 2018 tadi biar diganti 2019. Itu pun tergugat tidak mau merubah, Mas. Bapak Katanya sudah itu kirim hanya, surat, ya, kami bersurat untuk permohonan pembetulan. terus Tolong dibetulkan, ini apa benar 2018 atau 2019? Oh enggak, itu hanya salah ketik, itu aja, Mas, jawabannya. dia jawabnya via WA? Enggak, tertulis, Mas, tertulis. Oh, dia jawab Tertulis. tertulis? Tertulis, tertulis. Heeh. Wah, gila nih orang luar Jadi biasa. intinya menurut kami, Mas, yang sudah jelas-jelas salah aja mereka nggak membetulkan, Mas. Apalagi yang salahnya Iya. aduh, itu Pak Agus yang balas? Apa Kepala Kanwil? Ini yang balas kepala kanwil, Mas. Oh, Kepala Kepala kanwil. Kanwil, luar biasa Pak Kepala Kanwil. Kok bisa ya? Dia balas surat mengaku salah tapi nggak mau perbaikan? Iya, hanya karena salah ketik aja katanya, Mas. Hanya biasa itu, Mas. Makanya tadi yang Mas Awan cerita kalau kita SPT Oh, salah lapor, itu kan bermasalah, Mas.
Oh begitu. Heeh. Kalau gitu boleh nggak gua bilang salah lapor SPT tapi nggak mau pemutulan? Tapi nggak usah diperiksa gitu? Ya boleh harusnya Mas, mereka Ya boleh iya, kan. saya salah, tapi saya nggak mau betulkan, saya mau bayar gitu, boleh nggak Iya gitu? iya. Saya salah iya, tapi saya nggak mau terima konsekuensinya. Heeh. Mau rubah doang dia nggak mau ya? Nggak mau Mas, heeh. Oke Heeh. oke, terus? Nah, Ya, jadi tadi kan Bapak intinya kan Bapak bilang bahwa itu berdasarkan asumsi, jadi dasar dalilnya kan, SPHP berdasarkan asumsi bukan berdasarkan KKP. Jadi gimana tuh maksudnya? karena gini Mas, karena KKP yang SPHP yang kami terima itu cuma sekitar 7 lembar Mas, tidak ada rinciannya Mas. Tidak ada rinciannya. Mmm, Jadi kami menjawab di sanggahan SPHP kami, jawaban kami sebagian besar itu Mas, tidak ada rincian koreksi, tidak ada dasar rincian koreksi. Hampir sebagian besar seperti itu Mas. Karena memang tidak ada Mas yang dijawab. jadi terjadi koreksi iya, tetapi rinciannya tidak ada? Tidak ada. Mereka jawabannya sudah dikasih gitu loh Mas. Maksudnya itu sudah dikasih pada saat, eee eee, pertemuan-pertemuan dalam pemeriksaan? Ya, Apakah ada berita acaranya dia sudah tidak mengasihkan? ada Mas. Tidak ada. Loh, Eh, dasarnya apa nih kamu sudah dikasih? Ya pokoknya sudah pernah WA atau email gitu aja Mas. Oh, Padahal itu masih draft Mas. nanti Itu gini aja pun Pak, kalau Bapak kalah di pengadilan, Bapak mesti bayar nih sekian-sekian angka nih kan. iya betul Nanti Mas. Bapak bilang, "Universitas saya sudah bayar gitu. Oh iya 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 Pokoknya iya. sudah bayar," gitu Oke. aja. Iya Tanya iya. siapa? Tanya Tuhan gitu aja. Iya Pokoknya iya. saya sudah bayar gitu aja. Sudah bayar gitu aja, nggak usah bukti Ya, Mas ya. Nggak nggak usah usah bukti bayar. bukti, ya kan. Kemarin Bapak pemeriksa bilang begitu, ketika saya minta sesuatu Bapak bilang, "Sudah, tapi minta bukti nggak mau kasih kan?" Iya. Ah, saya juga gitu, saya sudah bayar gitu aja. Iya betul Mas. Buktinya tanya pada kuburan aja sana nanti gitu. Iya. Begini orang-orang, aduh. Tapi teman-teman, ini masih dugaan ya teman-teman ya, dugaan perampokan teman-teman ya. Oke, jadi nggak ada rinciannya, Bapak sudah berusaha minta rinciannya dong pasti ya? Sudah Mas, ini Mas, ini kan surat kami, ini saya buka Mas ya, ini surat Mhm. kami, kita buka, nah Jadi ini 1 Mas. hari setelah SPHP Bapak langsung minta tuh permohonan Oh iya rincian? Mas, pasti Mas, harus Mas, 1 hari setelah SPHP ini Mas. Nah, Mhm, kepada kepala kantor wilayah di nah mhm, ini mmm, Mas, sempurna mhm, itu kelancaran proses tanggapan hasil pemeriksaan. Karena kami waktu tanggapan kan cuma seminggu Mas. Kalau kami nggak mmm, 1 hari segera ngirim, kapan kami ngerjakannya Mas? oke. Terus dia langsung balas bahwa kami sudah memberikan. Betul, ini Via surat balasan dia bilang? ini Mas, balasannya saya tunjukkan. Nah, ini Mas. Menjawab buat saudara, eee, tentang permintaan rincian dasar perhitungan korupsi dan surat nomor permohonan peminjaman kembali uang. Nah ini yang nomor 1 Mas, bahwa daftar temuan untuk pemeriksaan sudah dijelaskan dan dirinci dalam daftar temuan koreksi sebagai lampiran SPHP. Padahal SPHP tidak ada lampirannya Mas. Tunggu tunggu. Dia bilang, Nah, data-data itu sudah ada di dalam, daftar temuan koreksi sebagai lampiran SPHP. betul betul, Padahal menurut Bapak SPHP tidak ada lampiran. betul betul Mas, heeh heeh. Loh 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 loh. Lah gimana? Menurut dia SPHP ada lampirannya, menurut Bapak tidak ada lampiran. Tidak ada Mas, heeh Ini dia menguasai ilmu untuk melihat sesuatu tembus pandang, Pak. heeh. Karena bagi dia SPHP itu ada lampiran, bagi Bapak nggak ada, Bapak nggak bisa lihat. Iya betul Mas. Mata dia tuh mata ajaib, Pak. Lah ini Mas, makanya dia kan sekali-kali menjelaskan gini Mas, sebelum diterbitkan SPHP, daftar temuan koreksi tersebut sudah disampaikan dan dijelaskan kepada pajak. Dijelaskan yang mana kan itu Mas. Wong Dia mesti jawab topik jawab ini Mas. dong. Sudah dijelaskan tuh dijelaskan pada hari kapan, bentuknya apa, berita acaranya ada kan gitu. Betul Mas, maksud saya kami kan kalau Anda misalkan tanggal sekian, ya filenya aja dikirim, ini kan sudah saya kirim tanggal sekian, ini buktinya kan gitu aja Mas, selesai kan gitu Mas. Ini Nah, menarik, Pak, ini menarik. Jadi ini yang nanti ternyata yang tanda tangan ini Mas, Kepala Bidang Intelijen Mas, Pemeriksaan Penagih Intelijen, PLH Mas, heeh. bukannya Pak Agus? Nah, ya, ini penggantinya Pak Agus. Oh, PH-nya Pak Agus. Heeh, Pak Agus, heeh, Oke. heeh, Jadi gini, Pak, lain kali kalau Bapak ditagih hutang hutang pajak, Bapak heeh. tinggal begini balas suratnya, bahwa kami sudah menjelaskan dan sudah merinci dan sudah membayar. Tapi nggak usah sebutin tanggal kapan, di Iya, mana oh gitu Mas cukup, ya. seperti Berarti ini. sudah lunas gitu Sudah ya? lunas, pokoknya sudah lunas, gitu aja. Nah, nanti Bapak lampirkan surat ini, kami mencontoh tata caranya pakai surat ini, gitu. Oke oke, siap siap Ya Mas. kan? Pokoknya gue sudah Iya bayar, gitu. Gue iya. sudah jelaskan, sudah gue rinci, sudah gue bayar, dilampirkan dalam surat ini, gitu.
Itu aja. Betul. Tetapi nggak lampirannya cuma kita bisa tahu, dia nggak tahu gitu. Nah ini padahal mereka ngirimnya tanggal 16 Mei, Mas. SPHP kami 10 Mei, luar biasa Mas, kami dikerjain Mas. Hmm. Kami ngirim 11 Mei, baru dibalas 16 Mei Mas sama mereka Mas. Waktu kami tanggapan kan sudah sedikit Mas. Oke, luar Iya. biasa. Dahsyat. Hmm. Jadi penuh dengan keanehan dan keluar biasaan ya. Tata cara pemeriksaannya dilanggar semua, data-datanya tidak Ini jelas. kalau mau tahu SPHP-nya seperti ini Mas. Nah, ini tanggal 10 Mei. Nah, ini Mas. Nah, ini gini aja Mas. Ini cuma berapa halaman. Nah, ini angka-angka. Udah nggak ada lampirannya Mas. Cuma berapa halaman ini. Di sini habis sudah. Oh, Nah, udah habis ini Mas. Malah lampirannya kan nggak ada Mas. mungkin bagi dia seperti inilah sudah cukup begitu ya. Nah, Bagi kita kan belum cukup datanya. betul Mas. Heeh. Oke. Oke, sip Pak, mantap. Nanti kita lihat deh bagaimana argumennya tergugat ya pada saat persidangan ya. Bagaimana bisa dia Betul. membuat SPHP itu tanpa ada keterangan yang lengkap gitu ya. Oke Pak, siap. Siap. Buat Heeh. teman-teman silahkan di komentar sendiri deh teman-teman ya. Coba Pak lanjut yang ke-14 apa nih Pak? Berikutnya kita Ya, skip dulu. ini dugaan perampokan pajak 14, topik permasalahan yaitu tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Oh, seru nih ya. Ini ngomongin Nah, rekam-rekam lebih seru lagi nih ya. Ngomong-ngomong ada nota dinas kemarin. Oke Pak, kita lanjut deh Oke, ke video berikutnya. siap, Oke? siap Mas Awan. Siap, Oke, thank Mas. you Pak Oke, Rinto. sama-sama. Terima kasih, Mas. Mari Pak.